Akbar. Akbar. Iya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan sama-sama belajar banyak dari seorang tokoh ekonomi nasional. Beliau adalah trainer ekonomi syariah yang luar biasa karena sudah banyak mensertifikasi para pelaku ekonomi syariah di tanah air. Beliau adalah Bapak Asosiat Profesor Agustianto Mingka. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau sangat aktif sekali dan beliau juga mendapatkan amanah ya di posisi-posisi penting di berbagai organisasi ekonomi syariah di tanah air, di Ikatan Ahli Ekonomi Islam, kemudian di Masyarakat Ekonomi Syariah dan organisasi-organisasi lainnya ya. Dan tentu saja ini adalah sebuah alhamdulillah kita bersyukur ya hari ini kita akan belajar banyak kepada beliau ya, yang akan memberikan tema kepada kita. Hari ini adalah dengan energi dan spirit hijrah kita tingkatkan ekonomi Islam menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Luar biasa. Nah, sebelumnya saya ingin kita semua semangat dulu sebelum kita sama-sama menyambut beliau ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Semangat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Lebih baik. Baiklah, kita langsung sambut saja. Inilah pembicara kita kali ini, Bapak Asosiat Profesor Agustianto Mingka. Allahu Akbar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladzina yujahiduna fil i'tiqad wal iqtisad kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Yang saya hormati pertama sekali Ibu Hajah Nur Hayati selaku Direktur Utama PT SOT Network SOT Global Indonesia bersama jajaran direkturnya seperti Pak Budi Susanto. Kemudian dari kalangan komisaris yaitu Ibu Devi Dewi, kemudian Pak Haji Deden Sabta, kemudian leader ya nasional dari Timur Indonesia yang kita harapkan fajar kebangkitan ekonomi syariah sektor real dari sana yaitu Bapak Haji Andi Alif Kaharudin. Kemudian leader nasional dari Barat Indonesia dari Sumatera Utara yaitu Bapak Haji Sugianto Pangan. Kemudian yang kita muliakan dan khususkan tadi terlihat saya hadir dan sekarang masih berada di forum kita, yaitu Ketua Dewan Pakar IAEI dan juga beliau Dewan Pakar juga di MES, di Forum Zakat, di Perbankan Syariah, dan pokoknya di banyak gerakan dan lembaga keuangan syariah. Beliau penulis buku terbanyak di Indonesia dan paling tebal, mungkin 125 buku ekonomi Islam, yaitu Bapak Profesor Dr. Faisal Rifai, MBA. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya.
Kemudian banyak dari kalangan akademisi juga terlihat saya dari Aceh sampai Papua, termasuk Pak Dr. Rustamudadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN SMH Sultan Maulana Hasanuddin, yang beliau ini juga adalah orang-orang as-sabiqul awwalun dalam pengembangan IAI, dan beliau juga tadinya mengusulkan supaya tokoh-tokoh besar nasional menggerakkan IAI dan MES dihadirkan dan kita undang. Nah, alhamdulillah bisa dihadiri oleh Profesor P.S. Rifai. Yang lainnya ada Dr. Mustafa Edwin Nasution, Dr. Aris Mufti, kemudian banyak lagi ya ketua-ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Muhammad Syakir Sula, dan lain-lain. Nah, kemudian tidak saya lupakan para mitra SNW sebagai mujahid-mujahid iktisad yang sudah lama berkiprah dalam mengembangkan sektor real syariah. Nah, dan kita tidak lupakan ya kepada founding father, ya, pendiri dan pejuang awal ekonomi syariah di bidang sektor real, yaitu Bapak Haji Ateng Kusnadi. Terakhir beliau sebagai di zaman Bapak Profesor Bambang Brojonegoro Menteri Keuangan sebagai Ketua IAI, beliau adalah sebagai Ketua bidang kewirausahaan. Ya, tentu kewirausahaan yang berjiwa syariah, ya, atau bidang syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik yang diberikan kepada saya tadi adalah tentang energi hijrah, ya, dan bagaimana perannya dalam membangun kemerdekaan dan kemandirian ekonomi, khususnya ya, dalam rangka mewujudkan negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Nah, izinkan saya apakah sudah bisa untuk melakukan apa namanya ini share it, ya, materi. Sedang proses, Pak. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, hijrah ini sebenarnya adalah sebuah grand strategi dan titik balik sejarah dunia atau titik balik peradaban. Dan hijrah ini adalah simbol dari dilakukannya transformasi, ya, dalam segala aspek kehidupan manusia, tidak saja akidah, hukum, tetapi juga ekonomi, politik, dan peradaban secara keseluruhan. Nah, Ismail Al-Faruqi itu tokoh besar yang saya kutip tulisannya. Dia menyebut hijrah sebagai momentum yang sangat menentukan untuk menata masyarakat Muslim yang berperadaban. Kemudian Hans von Smith dalam bukunya The Religion Man menjelaskan bahwa peristiwa hijrah merupakan titik balik dari sejarah peradaban dunia. Nah, inilah nanti yang kita akan ambil spirit hijrah yang dituliskan oleh para ahli sejarah. Nah, ini tentu membawa perubahan-perubahan dan pembaharuan yang besar dalam pengembangan Islam dan masyarakatnya kepada sebuah peradaban yang maju, bahkan mendirikan sebuah negara madani, ya, di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Dengan hijrah inilah Nabi dan para sahabatnya meletakkan sebuah peradaban yang modern berdasarkan keadilan, kemudian persaudaraan ataupun ukhuwah dalam bisnis dan politik dan pergaulan manusia, meletakkan akhlak kejujuran yang kesemuanya dilandasi dengan nilai-nilai syariah yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, karena itu ada seorang penulis barat, ya, Robert M. Bellah, dalam bukunya Beyond Belief itu menjelaskan bahwa terbentuknya negara Bandani pasca hijrah ini adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, dan ini betul-betul modern,
sebuah negara demokratis ilahiyah yang bersumberkan kepada wahyu ilahi Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena hebatnya dan besarnya pengaruh hijrah dari segala macam peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, maka Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua menjadikan momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah bersama para sahabatnya yang diawali dengan hijrah 200 orang menuju Madinah dan berhasil membangun sebuah peradaban yang spektakuler yang mencengangkan dunia ya oleh ahli sejarah pada masa berikutnya, sehingga Umar mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhuha. Artinya hijrah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil, maka jadikanlah peristiwa itu sebagai awal penanggalan kalender Islam. Nah, sejak itulah 1 Muharram dijadikan sebagai tahun baru Islam yang kita peringati saat ini yang ke-1443. Nah, sedikit kita lihat kajian dari kajian tentang filosofi hijrah. Ini saya kutip dari Ibnu Qayyim ya. Beliau membagi hijrah ini kepada 2 macam, walaupun ulama yang lainnya nanti bisa menderivasi lagi membagi kepada 4 macam. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu adalah hijrah jasadiyah, yaitu hijrah fisik dari Makkah ke Madinah. Kemudian karena kondisi-kondisi manusia dan kita berbeda dengan masa Nabi, Ibnu Qayyim menyebut ada satu hijrah lagi yang disebut dengan hijrah qalbiyah. Dan ini dikutipnya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi hijrah jasadiyah itu adalah hijrah fisik, mereka berangkat dari Makkah ke Madinah, tapi kalau hijrah qalbiyah ini adalah hijrah hati nurani dan hijrah perilaku atau hijrah khuluqiyah, hijrah akhlak dari yang tidak baik kepada yang baik. Nah, kesimpulannya dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, definisi daripada hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya orang yang hijrah itu adalah mereka yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang dilarang Allah, misalnya riba, maka dia tinggalkan riba menuju sistem syariah. Nah, perilaku-perilaku yang tidak baik, yang korupsi, misalnya ketidakjujuran, maka hijrah menuju bertransformasi kepada perilaku yang jujur dan memiliki integritas. Nah, kemudian ada istilah lain tentang hijrah ini, yaitu hijrah makaniyah atau badaniyah. Ini juga banyak kita baca buku-buku yang menuliskan bentuk hijrah yang seperti ini. Makaniyah itu artinya tempat, badaniyah itu adalah artinya fisik. Jadi dia pindah fisiknya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat kamus-kamus, definisinya banyak yang seperti ini. Kemudian yang kedua, maknawiyah, yaitu hijrah maknawi. Nah, jadi bukan hijrah makaniyah dan badaniyah, tetapi adalah hijrah dalam segala aktivitas kehidupan, dalam segala bidang kehidupan, dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang dilarang Allah kepada meninggalkan apa yang dilarang Allah menuju apa yang diperintahkannya. Nah, kemudian makna hijrah oleh ulama yang lain derivasi menjadi seperti ini. Ada hijrah qalbiyah, yaitu hijrah hati nurani, hijrah akhlak, kemudian hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah ini artinya adalah hijrah pemikiran. Hijrah dari pemikiran yang kapitalisme kepada yang islamisme. Hijrah dari pemikiran materialisme kepada spiritualisme, atau menggabungkan keduanya yang bernilai jiwa spiritual. Dan banyak lagi bentuk-bentuk hijrah fikriyah, hijrah dari pemikiran yang liberal, yang terlepas dari ketentuan-ketentuan dan jiwa wahyu, kepada pemikiran yang Islamis, yang pemikiran yang Islami yang didasarkan kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah ini arti dasarnya sebenarnya adalah perasaan, ya, atau kesukaan atau hobi. Nah, ini meluas kepada akhirnya dari kesukaan dan hobi kepada gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup yang hedonisme misalnya, atau yang
sesuai dengan kehidupan materialisme, itu kita hijrah menuju syariah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada hijrah sulukiyah. Nah, hijrah sulukiyah ini berkorelasi sebenarnya dengan hijrah syu'uriyah yang dimulai dengan rasa dan gaya hidup. Kemudian hijrah sulukiyah ini adalah hijrah tingkah laku. Nah, juga bisa termasuk di dalamnya adalah hijrah khuluqiyah itu sendiri. Nah, jadi dari perilaku-perilaku yang tidak baik kepada perilaku yang baik. Nah, dari sesuatu yang dilarang Allah, memakan sesuatu yang tidak peduli kepada halal dan haram, baik zatnya ataupun cara memperolehnya, kepada memakan atau mengkonsumsi produk-produk yang halalan dan thayyiban. Nah, ini masuk kepada hijrah yang kita sebut dengan hijrah sulukiyah. Nah, itu kalau kita kaji pembagian hijrah ya yang dilakukan oleh para ulama. Oke. Oh, ini ada macet sedikit. Nah, hijrah ini sebagaimana tadi sudah satu ayat disebutkan ya oleh Ibu Nur Hayati. Nah, banyak ayat-ayat hijrah di dalam Al-Qur'an yang memuji kepada orang yang melakukan hijrah. Di antaranya ini adalah Al-Baqarah 218 yang sudah dibacakan tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan hijrah. Kemudian selain hijrah mereka tentu wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad ya di jalan Allah, mencari nafkah untuk keluarga juga sebenarnya adalah jihad ya, sebagaimana kita sering dengar dari sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jihad fisik, jihad harta berpadu menjadi satu. Nah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surah-surah yang lain juga, di antaranya surah At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, di sini orang-orang yang melakukan hijrah ini disebutkan Allah akan mendapatkan derajat yang agung ya, derajat teragung, a'zamu darajatan. Dia mendapatkan posisi dan kedudukan yang teragung indallah ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks hijrah kita pada hari ini adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah menuju apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk nanti hijrah-hijrah perilaku, khususnya perilaku ekonomi kita, hijrah dari sistem ekonomi kapitalisme kepada sistem ekonomi syariah, hijrah dari produk-produk yang tidak bernilai syariah ataupun tidak mempunyai motivasi dakwah syariah kepada produk-produk yang halal thayyib yang dikembangkan oleh pejuang-pejuang ekonomi syariah. Nah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan hijrah kemudian wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka. Nah, jihad dalam konteks kekinian fi sabilillah itu jihad dengan harta, dengan menyumbangkan harta kita untuk kemajuan kaum muslimin, dan juga termasuk tentunya mengutamakan bisnis yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ini nanti manifestasi daripada konsep ukhuwah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup banyak ya ayat-ayat yang terkait dengan hijrah ini, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Nah, di sini orang-orang yang melakukan hijrah dan tentunya ada semangat tolong-menolong yang ini juga sudah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW, mempersaudarakan seluruh kaum muslimin, terutama muhajirin dan ansor, kemudian Aus dan Khazraj yang berperang selama 200 tahun tiada hentinya, tetapi dengan nilai-nilai Islam, ya mereka dipersatukan. Nah, jadi sehingga mereka terjadi tolong-menolong dan mereka melakukan hijrah ya secara ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kejayaan kaum muslimin. Mereka itulah mukminuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, dan mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang luas dan berkah
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian banyak janji Allah kepada orang-orang yang melakukan hijrah. Karena itu hijrah yang menjadi trending saat ini ya perlu kita wujudkan ya dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aspek ekonomi dan keuangan, supaya ekonomi syariah yang sedang kita galakkan saat sekarang ini menjadi sukses dan jaya sehingga mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mensukseskan dan memberhasilkan gerakan ekonomi syariah dengan motivasi hijrah, dengan semua hijrah ini tentunya tujuannya adalah untuk memerdekakan dan memandirikan ekonomi Indonesia ya menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu hal yang menjadi catatan penting dari hampir semua buku yang menulis pandangan-pandangan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, dan Umar bin Khattab sebagaimana kita ketahui ditempatkan di dunia Islam ya setelah orang kedua yang paling berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, satu hal yang menjadi catatan penting adalah beliau selalu mengingatkan para sahabat-sahabat yang sudah menaklukkan kota-kota baru di Palestina, di Mesir, di Syria, bahkan sampai kepada perbatasan Cina. Dia tetap mengingatkan, kalian jangan sampai meninggalkan bisnis dan perdagangan. Karena kalau kalian sibuk dalam mengatur tentang politik, ya menjadi gubernur-gubernur atau menjadi semacam amir-amir, menjadi bupati-bupati dan meninggalkan ekonomi, maka kalian akan tergantung kepada bangsa lain. Kalian akan tergantung kepada mereka. Jadi bagaimanapun tugas yang sedang kita emban, masalah bisnis dan perdagangan ini adalah sebuah hal yang mutlak untuk kita wujudkan. Termasuk dia ingatkan dalam buku fikih ekonomi Umar yang cukup tebal. Umar bin Khattab di sana kita baca pandangan-pandangannya supaya kita tidak meninggalkan kegiatan produksi. Tentunya ini diiringi dengan distribusi dan konsumsi. Tetapi kegiatan produksi terhadap produk-produk yang halal yang dimiliki oleh gerakan kaum muslimin ini menjadi penting. Karena saat ini belum begitu banyak produk-produk keseharian yang ada di kamar mandi kita, sabun, odol, sampo, dan facial wash, dan seluruh yang ada di dapur-dapur kita yang kita makan, ini masih banyak diproduksi oleh orang lain. Nah, karena itulah kita sangat berterima kasih sekali. Ini upaya yang sangat luar biasa dan dahsyat di Indonesia, gerakan SNW yang dahulu tahun 1997, tahun 2004 ini telah mengukir prestasi yang sangat dahsyat di dalam mendistribusikan, ya, di dalam memproduksi produk-produk UKM ya untuk dikonsumsi kaum muslimin Indonesia. Nah, jadi dengan adanya hijrah ini kita harapkan terjadi fajar baru, ya, peningkatan dan kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Namun hal ini tentunya membutuhkan persaudaraan dan kolaborasi atau sinergi minimal di 5 kategori utama. Ya, yang pertama adalah ulul albab, yaitu para ulama-ulama hendaknya juga ikut ya sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang menggelorakan pentingnya produk halal dan thayyib dan mewujudkan persaudaraan. Nah, sekarang masih banyak unsur persaudaraan ini yang kita abaikan. Nah, sehingga biasa saja ya banyak tokoh-tokoh kita yang membiarkan di kamar mandinya produk-produk asing, ya, maksudnya produk-produk yang bukan dari produk syariah. Nah, kemudian yang kedua adalah ulul amwal, yaitu ulul amwal ini artinya adalah mereka-mereka yang memiliki harta. Kemudian ada ulul anfus, ini adalah pejuang-pejuang ahadnen, praktisi ekonomi syariah. Ulul amri ini adalah penguasa. Ulul absor ini orang-orang kampus. Nah, kalau ini kita sinergikan, insya Allah gerakan ekonomi syariah, baik sektor real atau sektor keuangan, ini akan berhasil ya membangun kemandirian dan kemerdekaan ekonomi bangsa. Nah, kemudian satu hal lagi yang menjadi perhatian kita yang harus kita kaji ya di dalam peringatan hijrah untuk kebangkitan ini atau kemandirian ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Masudul Alam Chuduri
begitu juga Profesor Umar Japra dan para ulama lainnya, bahwa salah satu pilar penting di dalam gerakan ekonomi syariah, baik keuangan atau sektoril, itu adalah prinsip persaudaraan ataupun ukhuwah, sehingga memelihara dan menjaga ukhuwah ini disebutkan oleh para ulama usul fikih sebagai pilar dari maqasidus syariah. Jadi salah satu unsur maqasid syariah itu adalah memelihara persaudaraan sesama Muslim. Nah, dengan demikian nanti bisa kita wujudkan. Selama ini kita memang belum bersaudara di bidang ekonomi karena kita masih membantu ya bukan saudara-saudara ya, membantu masyarakat yang di luar ukhuwah kita. Nah, makanya dengan hijrah ini kita dituntut untuk melakukan transformasi ya, yaitu dengan belanja di usaha-usaha yang dikembangkan oleh kaum muslimin, dan ini sudah diberikan solusinya oleh SNW yang menyediakan banyak sekali produk. Nah, ukhuwah atau persaudaraan ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya, yang kalau kita kumpulkan ini sangat luar biasa. Dia memerintahkan kita untuk kita wujudkan dalam segala aspek kehidupan. Nah, sejumlah ayat Al-Quran juga banyak yang menjelaskan tentang ukhuwah ini. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Nah, kemudian wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Apalagi dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian banyak yang memerintahkan kita untuk mewujudkan ukhuwah ini. Nah, ini adalah salah satu hal yang mesti kita wujudkan. Nah, sedikit lagi waktu saya. Nah, kita sering baik di KNKS, di Bank Indonesia, di Ekonomi Islam, di masyarakat, di Ikatan Ahli Ekonomi Islam, di Masyarakat Ekonomi Syariah, itu selalu membahas ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Cuma di sini tantangannya adalah kita sebagian besar masyarakat Indonesia belum mewujudkan ekosistem ini dalam jalinan ukhuwah. Nah, untuk saling dukung, misalnya perbankan kita dukung dengan perbankan syariah, asuransi, multi finance dan syariah lainnya. Nah, begitu juga di sektor syariah. Nah, jadi kalau kita menabung di perbankan syariah, nah, tetapi produk-produk kita seharusnya misalnya kopi, teh, atau apapun, sabun, odol, sampo, segala macam, itu seharusnya produk-produk yang kita kembangkan sendiri ya, bukan hanya membeli produk-produk yang ada di minimarket yang jelas-jelas itu adalah produsennya sebenarnya bukan dari kalangan pejuang-pejuang ekonomi syariah dalam sejarahnya. Nah, jadi inilah gambaran Bapak Ibu sekalian ya, kolaborasi dan sinergi dan ukhuwah yang harus kita wujudkan di dalam membangun perekonomian syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya sudah habis. Nanti ini akan dilanjutkan oleh dua pembicara lainnya yang akan membahas realitas ekonomi umat dan bagaimana kita harus bangkit ya untuk membangunkan ekonomi syariah, khususnya di bidang sektor real, dan sektor ini adalah jantung dari gerakan dan kegiatan ekonomi syariah, bukan sektor keuangan. Sektor keuangan seperti perbankan, lembaga keuangan itu mengikut kepada sektor real. Jadi ta'alluqul qita'il maliyah bil qita'il waqi'iyah. Nah, bahwa sektor keuangan itu tergantung dan mengikuti kepada sektor real. Karena itulah kita tidak boleh lepas dari gerakan-gerakan ekonomi syariah yang nyata. Nah, inilah yang didoakan oleh Umar bin Khattab yang saya sebutkan tadi, supaya kita bisa menguasai kegiatan dan bidang atau sektor ekonomi. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini pada genggaman kami, bukan di dalam hati kami, dan bukan menjadi tujuan hidup kami. Dia adalah sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan akhirat dan menjadi pilar ya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir presentasi ini atau di akhir tausiah ini saya ingin menyampaikan sedikit lagi bahwa maqasid syariah ataupun inti utama daripada syariah itu memang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta ya. Harta ini adalah sesuatu yang kita wujudkan ya, kita capai melalui gerakan-gerakan dan aktivitas ekonomi. Tapi itu semua sulit untuk berhasil tanpa ada manifestasi daripada ukhuwah yang hendak kita wujudkan sebagaimana yang dianjurkan oleh Profesor Masrur Alam Chuduri, Umar Japra dan para ulama lainnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dorongan-dorongan untuk berbisnis menjadi wirausaha demikian banyaknya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti ini tidak akan saya bacakan dan bahas karena ini mungkin saja bisa diberikan kepada kita semua, mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan di presentasi yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hijrah, ya, bertransformasi dalam kegiatan ekonomi. Kita khususkan dalam hijrah produk di bidang sektor ini menuju kemandirian dan kemerdekaan ekonomi, memberikan pekerjaan, ya, kepada generasi Indonesia, baik generasi tua atau generasi muda, ini diberikan peluang untuk berbisnis, ya, membuka outlet dan terus memasarkan dan mendakwahkan produk-produk syariah yang dikembangkan oleh saudara-saudara kita atau oleh kita sendiri. Nah, karena itu kita yakin bahwa SNW Short Network, jadi ini adalah jaringan, ya, short, ya, ini yang dikembangkan oleh Bapak, namanya dikembangkan oleh Bapak Atek Kusnadi, bisa kita wujudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat dan bangsa Indonesia. Nah, saya kira demikian saja. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsira pada Bapak Asosiat Profesor Agustianto Mingka yang, ya, saya kira ini adalah seruan nyata, ya, ketika kita sebagai bagian dari kaum muslimin melakukan sebuah perenungan, ya, terhadap momentum hijrah ini adalah diantaranya dengan apa yang diserukan oleh Bapak Asosiat Profesor Agustianto tadi, di mana kita bisa melakukan hijrah, ya, hijrah produk diantaranya, ya, bagaimana kita hiasi kamar mandi kita, meja makan kita, dan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari dengan produk-produk halal dan thayyiban, ya, sebagaimana juga kita diperintahkan oleh Allah untuk memakai produk-produk yang halal dan thayyiban. Subhanallah, luar biasa, ya.